kepada anaknya. Kemudian yang kedua, kewajiban orang tua yaitu memberi pendidikan. Tentunya dikenalkan dengan Nabi Muhammad. Kita punya jasa terhadap Nabi Muhammad yang tidak bakal kita mampu untuk membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam ketika awal diwujudkan oleh Allah, kedua matanya diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat. Langsung Nabi Adam diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala Aba Muhammad. Tiba-tiba Nabi Adam paham kalau dirinya Aba Muhammad. Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, lima kanaitani Aba Muhammad?" Wahai Tuhanku, kenapa engkau gelari aku Aba Muhammad? Man huwa? Siapa gerangan Muhammad itu? Maka setelah Nabi Adam bertanya kepada Allah, karena dirinya digelari Aba Muhammad, dan siapa itu Muhammad, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ya Adam, huwa nabiyyun min dzurriyyatika." Nabi Adam belum dijadikan oleh Allah nabi, Nabi Muhammad sudah wujud nabi. Nabi Muhammad pertama kali diwujudkan oleh Allah berupa nur, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ya Adam, huwa nabiyyun min dzurriyyatika." Wahai Adam, kata Allah, Muhammad itu nabi dari keturunanmu. Laulahu ma khalaqtuka. Kalau bukan karena dia, aku enggak bakal ciptakan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena dia, aku enggak bakal ciptakan aras. Kalau bukan karena dia, aku enggak bakal ciptakan bumi. Kalau bukan karena dia, jagat raya ini enggak bakal diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua penghuni alam ini, baik malaikat maupun jinnya, semua punya jasa terhadap Nabi Muhammad SAW, yang mana jasa tersebut tidak bakal bisa dibalas kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam kitab Kasyifatus Sajak, Imam Nawawi menukil satu hadits qudsi. Abdi lam taskurni, kata Allah, hambaku tidak aku anggap berterima kasih kepada aku, manakala dia tidak berterima kasih terhadap Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lah penyebab Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat-nikmat yang tiada terbilang. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala terangkan siapa itu Nabi Muhammad dan apa pengaruhnya Nabi Muhammad, bahwasanya pengaruh Nabi Muhammad semua alam ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad terhadap kita umat Nabi Muhammad dan umat-umat terdahulu, cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agar kita ada perasaan cinta terhadap Nabi Muhammad, maka tentunya kita harus mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perlu kita ketahui, sebelum kita diperintahkan oleh Allah untuk cinta terhadap Nabi Muhammad, jauh sebelum kita wujud di muka bumi ini, Nabi sudah mencintai kita. Nabi Muhammad setiap malam menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad waktu-waktunya hanya untuk kita. Nabi Muhammad berharap kita agar kita menjadi orang-orang selamat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi Muhammad menangis. Kenapa Nabi Muhammad menangis? Beliau pernah di waktu malam membaca satu ayat yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kata Nabi Ibrahim,
wahai Tuhanku, sesungguhnya patung-patung itu banyak menyesatkan manusia. Ya, patung-patung yang kemudian oleh Nabi Ibrahim dipotongi. Wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya patung-patung itu banyak menyesatkan orang. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka siapa ikut kepadaku, maka termasuk golonganku. Dan siapa yang maksiat kepadaku, maka aku serahkan kepada engkau. Engkau adalah Maha Pengampun. Nabi Ibrahim menyerahkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim enggak mau pusing. Seluruh umatnya diserahkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni terserah Allah, enggak diampuni juga terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad juga membaca satu ayat yang pernah dibaca oleh Nabi Isa. Kata Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Begitu pula dengan Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wahai Tuhanku, kalau mereka engkau siksa, terserah engkau itu hamba-hambamu, kata Nabi Isa. Nabi Isa pula menyerahkan umat-umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ambil pusing Nabi Isa. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat ucapan Nabi Ibrahim dan ucapan Nabi Isa, Nabi Muhammad menangis. Dan perlu kita ketahui, Allah tidak mau melihat Nabi Muhammad sedih. Kapan Nabi Muhammad sedih, pasti malaikat Jibril diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu, malam itu, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Kata Jibril, ya Muhammad, ma yubkika? Wahai Muhammad, masalah apa yang menjadikan engkau menangis? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, ini perkataan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyerahkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim enggak mau pusing terhadap umat-umatnya, diazab oleh Allah, urusan Allah. Diampuni oleh Allah, itu urusan Allah. Dan wahai Jibril, kata Muhammad, aku pun membaca perkataan Nabi Isa. Nabi Isa pula begitu. Ini semua adalah hamba-hambamu. Kalau engkau siksa, itu urusanmu. Kalau engkau ampuni, itu urusanmu. Wahai Jibril, kata Muhammad, aku enggak mau umatku satu pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memikirkan kita. Sebelum kita diperintahkan oleh Allah untuk cinta Nabi Muhammad lebih dulu mencintai kita. Bahkan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad sangat kesakitan ketika rohnya diambil oleh Allah. Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, apakah engkau mencabut umatku sesakit ini? Bagaimana Nabi Muhammad di detik-detik rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala masih memikirkan umatnya, masih memikirkan kita. Maka kata malaikat Israel, wahai Muhammad, cabutan roh ini merupakan cabutan yang paling lembut, yang paling halus dibandingkan dengan cabutan terhadap lain engkau, kata malaikat Israel. Maka apa yang diminta oleh Nabi Muhammad? Wahai Israel, separuh rasa sakit sakaratul maut terhadap umatku kasihkan kepada aku, wahai malaikat Israel. Ini Nabi Muhammad SAW. Separuh sakitnya sakaratul maut sudah ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita diperintahkan untuk cinta terhadap Nabi Muhammad, lebih dulu Nabi Muhammad SAW mencintai diri kita. Bahkan kelak di yaumil kiamat, ketika seluruh nabi-nabi diberikan mimbar oleh Allah Subhanahu wa taala dari emas, dan mereka para nabi diperintahkan untuk masuk ke surga, Nabi Muhammad tidak mau naik ke mimbarnya, takut mimbarnya terbang ke surga. Nabi Muhammad enggak mau naik ke mimbar. Kenapa? Karena menunggu umatnya.
Nabi Muhammad nggak mau masuk surga kecuali apabila umatnya sudah masuk surga. Ini Nabi Muhammad SAW. Jadi siapapun di antara kita, sehebat apapun kita mau membalas Nabi Muhammad, nggak bakal kita mampu untuk membalas Nabi Muhammad SAW. Tidak bakal mampu untuk membalas kebaikan dan jasa Nabi Muhammad SAW. Siapapun dia. Ini yang pertama. Wajib kita didik anak kita untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang kedua, pesan Nabi Muhammad. Kalau kita mengaku cinta Nabi Muhammad dan tidak mampu untuk membalas jasa Nabi Muhammad, paling enggak kita ngikutin sabda Nabi Muhammad. Wa ahibbu ahla baiti. Cintailah, kata Nabi Muhammad, keluargaku, kata Nabi Muhammad SAW. Kita enggak bakal mampu membalas Nabi Muhammad. Bahkan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, kata Allah, qul la as'alukum alai ajran illa mawaddatan fil qurba. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad enggak mau balasan. Usahanya Nabi Muhammad yang begitu luar biasa, perjuangannya Nabi Muhammad luar biasa, fikiran Nabi Muhammad siang malam hingga di akhirat terhadap umatnya. Katakan, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, aku enggak minta balasan dari apa yang aku telah lakukan. Cuma kata Allah, cuma satu permintaan Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah, illa mawaddatan fil qurba, kecuali kecintaannya terhadap ahlul bait Nabi Muhammad, anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ini wajib hukumnya. Mengaku cinta Nabi Muhammad, maka wajib hukumnya cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Siapapun, sehebat apapun dia beribadah kepada Allah, tapi dalam hatinya ada kebencian terhadap anak cucu Nabi Muhammad, nggak bakal kecintaannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sampai jidatnya hitam, puasa sampai kurus kayak lidi, tapi kalau dia ada kebencian terhadap ahlul bait Nabi Muhammad SAW, jangan harap untuk mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Nabi Muhammad untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sebagai tanda cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan siapapun yang ada cinta di dalam hatinya, betul-betul cinta dari hatinya, bukan sekedar omongan, cuma di belakang ada kebencian, di belakang ngomongin tentang ahlul bait Nabi Muhammad, di muka luar biasa. Ini bukan cinta, ini namanya pengecut. Orang yang betul-betul dalam hatinya ada cinta terhadap keluarga Nabi Muhammad, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua insya Allah sering mendengarkan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini usahanya sol, jahit sepatu, usahanya sepatu. Dan di dalam hati beliau ada keinginan untuk haji. Otomatis beda orang yang kerjanya sol dengan bos sembako lain. Ya, dengan bos sembako lain. Maka Abdul Mubarak ini seorang ulama, seorang wali. Inilah wali kerjanya sol sandal, sama dengan gurunya Imam Ghazali. Gurunya Imam Ghazali ini juga sol sepatu juga. Seorang aulia, seorang wali kerjanya sol. Begitu pula Abdullah bin Mubarak, seorang ulama sufi, seorang waliullah. Beliau kerjanya sol, jahit sepatu. Maka sehari nyicil, sehari nabung. Ketika dirasa cukup bekal yang dipakai untuk haji, maka berangkatlah Abdul Mubarak bersama rombongannya. Cuma sebelum nyampe di kota Madinah, antara Kufah dan Syam, Abdul Mubarak melihat seorang perempuan yang saat itu ngulitin kambing. Wah, fi riwayah ngulitin kambing. Seorang ulama pasti pengen
beri nasihat orang yang salah. Ketika Abdullah bin Mubarak, seorang ulama, seorang wali, melihat seorang perempuan nyeseti, apa nyeseti itu? Bahasa Inggris ini nyesetin ya. Nyesetin bahasa Inggris. Ngulitin kambing, dan Abdullah bin Mubarak tahu ini bangkai karena ada di sampah. Abdullah bin Mubarak balik melihat perempuan tadi yang lagi ngulitin kambing. Dilihat mau tegur nggak enak, jalan lagi. Balik lagi. Mau ditegur nggak enak, jalan lagi. Cuma kewajiban ini harus negur. Balik lagi, ketinggalan dengan rombongan haji. Ditegur akhirnya. Wahai ibu, bukankah itu bangkai, katanya Abdul Mubarak. Benar, ini bangkai. Ini bangkainya kambing. Wahai ibu, bukankah bangkai itu haram? Ya, maklum orang-orang sana kan paham tentang agama. Sudah, engkau nggak usah bahas tentang halal haram. Engkau pergi saja, ikuti rombonganmu haji bersama rombongannya. Wahai ibu, sebentar ibu, ini kewajiban saya ibu, untuk mengingatkan ibu. Wahai ibu, bukankah bangkai itu hukumnya haram? Haram bagi engkau, katanya ibu ini. Haram bagi engkau. Bagi aku nggak haram, halal ini. Bangkai halal bagi saya. Nggak bisa bu. Yang namanya haram bagi siapapun ya haram, nggak ada pilih-pilih. Bangkai haram bagi seluruh umat Nabi Muhammad, nggak ada pilih-pilih. Untuk ibu halal nggak ada. Maka kata ibu ini, wahai fulan, ketahuilah di rumah ada anak-anak yang kelaparan. Bukankah dalam ilmu fikih itu dihalalkan untuk memakan bangkai karena kelaparan? Langsung Abdul Mubarak tersentak. Wah, ini bukan orang biasa ini. Ini ngerti syariat ini. Ditanya, wahai ibu, siapa ibu? Ditanya-tanya bin sampai Al-Husain ibn Sibit Al-Husain bin Sayyidina Ali bin Sayyidatul Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Terkejut Abdul Mubarak ketika mendengar nasabnya disebutkan oleh perempuan itu, oleh ibu tersebut, sampai Nabi Muhammad SAW langsung hatinya jatuh. Bukan jatuh cinta juga ya. Hatinya jatuh, lungleh. Ada perasaan bersalah dari seorang ulama sufi, dari seorang waliullah, ketika disebutkan nasabnya sampai Nabi Muhammad dan ada anak cucunya Nabi Muhammad yang memakan bangkai, langsung tersentak. Kata Abdul Mubarak, wahai ibu, kalau gitu saya nggak jadi haji, katanya Abdul Mubarak, seorang wali besar. Ini semua bekal-bekal yang akan aku pakai untuk haji, tak kasihkan ibu semuanya. Luar biasa. Abdullah bin Mubarak nggak jadi haji. Kenapa? Karena bekalnya dikasihkan seorang Syarifah. Kata Syarifah, wahai fulan, gimana engkau ini? Bukankah bekal ini akan kau pakai haji untuk berziarah dengan Nabi Muhammad? Maka kata ibu ini, wahai ibu, bagaimana aku ziarah terhadap Nabi Muhammad sedangkan anak cucunya aku biarkan kelaparan? Bagaimana aku ziarah kepada datukmu sedangkan anak cucunya aku abaikan dalam keadaan kelaparan? Wahai ibu, ini ambil, saya ikhlas, saya berikan sama ibu. Akhirnya sudah ditolong oleh Abdul Mubarak membawa bekalnya ke rumah ibu ini. Setelah sampai di rumahnya, kemudian orang haji pada pulang, ya, maka teman-temannya tadi ketemu dengan Abdul Mubarak. Selamat wahai Abdul Mubarak, mudah-mudahan haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, aku nggak haji. Wahai Abdul Mubarak, apa omonganmu ini? Bukankah engkau yang mengambilkan aku minum? Nggak percaya. Datang lagi, selamat wahai Abdul Mubarak, mudah-mudahan haji kita makbul, haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku nggak haji. Wahai Abdullah, bukankah kita bersama-sama ketika Zumrah, kita sama-sama, dan engkau sempat mengambilkan aku batu, lempar batu. Aku nggak haji, katanya Abdullah bin Mubarak.
Terus ketemu rombongannya, selamat, 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 selamat. Bingung Abdul Mubarok, apa yang terjadi? Kenapa semua orang ini tahu aku di sana? Ya, jadi 100 mungkin kan gitu ya. Seorang wali. Maka ketika di renungannya ini, Abdullah bin Mubarok tertidur. Tertidur, disitulah Rasulullah SAW datang kepada Abdullah bin Mubarok. Wahai Abdullah bin Mubarok, sebagaimana engkau berbuat baik kepada anak cucuku, maka Allah pun akan berbuat kepada engkau. Dan engkau oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahunnya akan dihajikan oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala sampai yaumil qiyamah. Sampai yaumil qiyamah Abdullah bin Mubarok dapat pahalanya haji yang dihajikan oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan-kebaikan yang akan dibalas oleh Allah bagi siapapun yang berbuat baik kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad. Kalau orang itu nggak bisa membalasnya, maka kelak di yaumil qiyamah Rasulullah SAW yang akan membalas orang yang berbuat baik kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini yang kedua, kewajiban seorang tua mendidik anaknya untuk cinta Nabi Muhammad. Bagaimana bisa orang tuanya mendidik anaknya untuk cinta Nabi Muhammad sedangkan orang tuanya gak kenal Nabi Muhammad? Bagaimana seorang anak kenal tentang kecintaan terhadap Ahlul Bait Nabi Muhammad kalau orang tuanya benci kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad? Kemudian yang ketiga, wa qiraatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. 3 ini. Dan alhamdulillah Majlis Rasulullah setiap bulan mengadakan khatmul Quran, dan mudah-mudahan ini salah satu di antara kita ikutin perintah Nabi Muhammad. Paling enggak walaupun kita enggak ikut membaca Quran, ikut khataman sama-sama.